Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang seputar kesehatan mulut dan gigi, terutama gigi gitu ya, pertumbuhan gigi yang nggak rapi ini pasti membuat kita ya penampilannya agak terganggu, kurang percaya diri dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di luar faktor estetiknya gitu ya, di luar faktor kerapihannya, ternyata pertumbuhan gigi yang tidak rapi ini juga bisa mengganggu kesehatan mulut ya. Salah satunya adalah gangguan untuk kesulitan bicara, ngunyah seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan biasanya menjadi solusinya adalah menggunakan behel atau kawat gigi. Nah, kita juga harus ngerti cara yang tepat untuk menggunakan behel atau kawat gigi ini seperti apa. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cara tepat penggunaan kawat gigi. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu ya, kalau ngomongin tentang kesehatan tubuh, entah gigi dan lain sebagainya, ini erat kaitannya dengan rasa stres. Nah, kita juga akan membahas terlebih dahulu tentang dampak negatif stres bagi kesehatan tubuh. Kita lihat yang pertama. Stres dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, apalagi kalau kita ngomongin di masa pandemi. Banyak orang merasakan stres, stresornya banyak, indikatornya banyak, faktor risikonya banyak, entah dari financial, dari kesehatan, dari rumah tangga, percintaan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, stres ini pasti berpengaruh juga dengan namanya sistem kekebalan tubuh. Sementara di masa pandemi ini, sistem kekebalan tubuh atau imunitas ini menjadi nomor satu untuk mencegah kita mengalami penyakit. Jadi ketika Anda stres, ini bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita menurun. Jadi harus berhati-hati ya, karena dari pikiran ini bisa loh pengaruh ke kesehatan fisik kita. Jadi sangat penting ya, erat kaitannya antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Oke, kita lanjut pada yang kedua. Stres dapat menyebabkan sakit jantung. Siapa dari Anda yang kalau stres pasti deg-degan? Detak jantungnya pasti lebih kencang. Setiap orang kayaknya ya, apalagi ketika pressure-nya itu sangat luar biasa. Nah, ini juga bisa menyebabkan satu indikasi ketika pembuluh darah ini semakin menyempit. Jadi Anda harus berhati-hati ketika hal ini terjadi, ini bisa berujung dan secara kontinu gitu ya, ini bisa menyebabkan sakit jantung. Makanya kalau bisa dikurangi tingkat stresnya atau kadar stresnya supaya bisa minimal terjadinya sakit jantung. Oke, kita lihat poin yang selanjutnya pemirsa. Stres bisa membuat berat badan bertambah. Kalau kita pikir gini, biasanya ya pemirsa, biasanya orang stres itu kan nggak nafsu makan ya, gitu, nggak mau makan karena pikirannya kebanyakan sampai kadang-kadang nepuk jidat, aduh banyak banget pikiran, akhirnya nggak nafsu makan. Padahal ada satu penelitian di University of Miami di Amerika sana, ternyata ada 40% gitu ya peningkatan nafsu makan ketika orang mengalami yang namanya stres. Nah, ini harus berhati-hati karena ini bisa berujung pada berat badan yang semakin meningkat, alias jarum di timbangan berat badan kita mengarah ke kanan. Jadi harus berhati-hati ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Stres bisa membuat terlihat lebih tua. Ini kayaknya udah harusnya tahu semua ya, karena gini, orang yang stres ini pasti akan berpikir berat. Nah, kalau berpikir berat itu pasti di jidatnya ya, itu pasti kita kayak gini. Nah, dengan secara tidak langsung ini akan membuat look kita menjadi jauh lebih tua. Jadi proses agingnya mungkin akan lebih cepat ya, karena berpengaruh juga ke hormon-hormon di dalam tubuh kita untuk berpikir secara keras. Kadang-kadang kita mengernyitkan jidat gitu ya, sehingga akhirnya ini bisa berdampak pada look atau appearance kita menjadi lebih tua. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Stres dapat merusak gigi dan gusi. Siapa yang kalau stres malam itu kayak ini karena pakai masker nggak kelihatan, jadi kayak gitu ya, retakin gigi gitu atau gusi. Nah, ini juga berbahaya. Ini bisa membahayakan kesehatan gigi dan gusi kita. Karena ini sebenarnya hal yang secara tidak sadar dialami ketika kita stres dan itu terbawa sampai tidur, kita menggertakkan gigi dan gusi kita. Oke, itu tadi beberapa dampak negatif stres pada kesehatan tubuh dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas dampak negatif stres pada kesehatan tubuh. Pasti banyak hal dampaknya kalau kita mengalami stres ya gitu. Jadi kalau bisa dikurangi kadar stresnya, meskipun setiap orang pasti berpotensi untuk mengalami stres apalagi di masa pandemi ya. Tapi semoga stres ini berkurang seiring dengan
kita akan berjumpa dengan tahun baru 2022. Semoga hidup kita jauh lebih enak, lebih bahagia, lebih sehat ya. Nah, untuk membahas dampak dari stres ini pada kesehatan tubuh kita, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hasanah SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSU Bunda Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hasanah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Raden. Kabar saya baik-baik saja. Mas Raden bagaimana? Alhamdulillah, baik juga sama nih kayak Dokter Hasanah ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas gitu ya tentang dampak stres bagi kesehatan tubuh. Ini mau tidak mau kita harus akui selama pandemi hampir 2 tahun, semoga tidak lebih dari 2 tahun ya dok ya. Gitu ya. Kita udah mau ketemu Maret lagi nih gitu. Masa pandemi ini jujur kita juga banyak mengalami stres gitu. Pikiran kita itu pasti berat seperti itu. Nah, adakah dampaknya pada kesehatan tubuh? Kita membahas yang pertama adalah, benar nggak sih dok kalau stres ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh? Wah, kalau itu sih sudah nggak diragukan lagi ya Mas Raden ya. Itu tuh sangat benar sekali. Karena secara tidak langsung sebenarnya kan tubuh kita itu kan memiliki sistem imunitas untuk melawan berbagai macam patogen atau benda-benda asing dari luar. Nah, sistem imun kita itu tuh terdiri atas yang kita selalu sering dengar namanya sel darah putih. Nah, sel darah putih ini kebetulan kalau hormon stres kita lagi tinggi yang kita semua tahu deh namanya hormon kortisol, itu akan dapat menurunkan jumlah dari sel darah putih tersebut sehingga sistem imunitas tubuh kita juga ikut menurun. Gitu loh Mas Raden. Oke, jadi erat kaitannya ya kalau kita ngomongin stres dengan sistem kekebalan imun. Berarti kalau konteksnya nih dok, misal di masa pandemi ini kan otomatis dong dok, banyak orang yang merasa stres ya. Entah stres karena masalah kesehatan, sosial, penghasilan, rumah tangga gitu. Ini juga akhirnya justru yang dimana di masa pandemi ini kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah ini dua hal yang kontradiktif ya. Ini banyak terjadi berarti dok, kasus seperti ini sekarang. Wah banyak banget Mas Raden. Jadi ya saat ini kalau dari penelitian itu peningkatan dari kondisi seperti ansietas, depresi, gangguan panik itu banyak sekali kita temui selama masa pandemi saat ini. Cuma memang kebanyakan dari masyarakat kita masih belum ngeh tuh, masih belum sadar bahwa sebenarnya yang membuat diri mereka seperti itu dikarenakan ada tingkat stres yang mulai meningkat yang mereka alami. Karena memang stres itu munculnya kan dari kondisi-kondisi medis fisik ya, Mas Raden ya. Jadi memang secara nggak nyata dan terkadang kalau orang yang nggak ngeh, dia nggak ngerasa enggak aku nggak stres kayak gitu. Tapi ya itu banyak sekali keluhan-keluhan medis yang muncul dan juga ya kondisi depresi, cemas, gangguan panik itu juga sangat jauh meningkat sekali. Ya oke kalau gitu usahakan gitu ya atau upayakan supaya tidak stres karena ini bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan mengganggu kesehatan kita. Karena percayalah dari pikiran itu bisa mengaruh ke kesehatan kita ya. Oke kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini juga agak mengerikan nih dok, katanya stres bisa menyebabkan sakit jantung dok. Waduh sakit jantung gimana nih dok? Ya betul. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi itu Mas Raden ya. Jadi kalau kita lagi stres, hormon stres yang kita sebut sebagai hormon kortisol itu tuh sangat meningkat hingga sampai 90%. Jadi dengan peningkatan hormon kortisol tersebut, maka otomatis metabolisme tubuh kita itu juga akan menurun. Itu juga berdampak dari sistem imun kita. Namun pada orang dengan stres itu terkadang akan ada terjadi peningkatan denyut jantung. Nah, peningkatan denyut jantung itu kan otomatis kan jadi peredaran darah kita itu juga jadi ikut meningkat. Dengan peredaran darah kita juga jadi meningkat. Jadi kolesterol dalam tubuh kita juga akan ikut serta dalam peredaran darah kita itu. Dan kolesterol itu akan dapat mengisi bagian-bagian yang kosong, plak-plak kalau yang kita kenal sebagai plak. Jadi semakin lama kolesterol tersebut akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Yang kemudian akhirnya akan terjadi gangguan dalam pembuluh darah. Jadi cardiovascular disease itu akan dapat muncul dan juga akan ikut serta akan terjadi peningkatan darah tinggi. Tapi kalau misalnya stres itu memang hanya dalam jangka waktu singkat, itu memang secara signifikan akan dapat terlihat adanya peningkatan tekanan darah. Tetapi kalau misalnya stres itu sudah mulai menurun, maka
peningkatan tekanan darah tersebut akan ikut menurun juga. Tetapi kalau stres tersebut terjadi secara kronis, bisa dibayangkan kan Mas Raden, bagaimana kondisi pembuluh darah kita, bagaimana tekanan darah kita, itu akan sangat berdampak sekali. Begitu. Oke, terbukti loh pemirsa, stres itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi seperti disebut oleh Dokter Hasanah. Soalnya ini pengalaman pribadi dok, saya itu jujur orang yang agak takut dengan jarum suntik dok. Jadi kemarin pas mau vaksin dok, itu tiba-tiba di tekanan darah tingginya naik gara-gara stres karena mau disuntik. Itu beneran ya, jadi memang stres ini bisa pengaruh pada tekanan darah tinggi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Nah ini yang kadang-kadang orang pikir kalau orang stres nggak nafsu makan, ternyata bisa juga, ternyata orang stres justru bisa nambah berat badan karena nafsu makannya bisa jadi lebih naik. Gimana nih dok? Iya betul. Jadi memang ada dua kondisi ya kalau kita mengalami stres. Memang ada yang bilang, wah aku lagi nggak nafsu makan nih karena aku lagi banyak pikiran. Nah kondisi-kondisi tersebut biasanya kita temui pada orang-orang dengan depresi. Pada orang depresi itu kalau mereka mengalami stres, itu bisa muncul dua kondisi. Baik itu dia terjadi peningkatan nafsu makan, ada juga yang terjadi penurunan nafsu makan. Kalau penurunan nafsu makan kan otomatis ya berat badan mereka akan menurun. Tetapi banyak kan dari kita, terutama pada wanita ya, jika sedang mengalami stres, maka itu yang muncul adalah emotional eating. Nah itu dia. Terkenal banget kan ya istilah namanya itu emotional eating. Jadi pada saat kita stres, berarti kan kita tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan, apa akibatnya. Sehingga terkadang pada saat kita emosi, itu akan meningkatkan keinginan kita untuk makan. Pada saat keinginan kita untuk makan, kemudian apapun makanan yang ada di depan mata ataupun yang gampang diakses, maka makanan itulah yang akan dikonsumsi terlebih dahulu gitu, tanpa memikirkan wah makanan ini bagus atau tidak untuk tubuh kita. Dan yang penting lagi pada wanita itu, mereka senang sekali untuk mengkonsumsi istilahnya comfort food. Ya kan Mas Raden ya, cari makanan-makanan manis, ya kan, yang sugarly kayak gitu kan. Tapi mereka nggak bahwa jika kita lakukan terus-menerus pola makan seperti itu, maka peningkatan berat badan akan terjadi. Karena sebenarnya pada orang-orang dengan stres yang tinggi itu sebenarnya metabolisme tubuhnya itu tidak bisa mengimbangi dari kadar kalori yang kita makan. Metabolisme kita tuh turun pada saat kita mengalami stres. Jadi kalori yang kita konsumsi dengan kalori yang dikeluarkan itu tidak seimbang. Sehingga lama-lama kalorinya menumpuk, lemak yang menumpuk, dan akhirnya berat badan yang akan meningkat. Begitu Mas Raden. Oke ya. Jadi jangan sampai stres gitu ya. Karena stres terus nambah makan, nambah berat badan, nimbang lagi, jarum ke kanan, nambah stres lagi ya dok ya. Nggak selesai dilemanya. Makan lagi ya. Makan lagi. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Bisa membuat lebih tua katanya stres ini, gimana nih dok? Iya benar. Jadi memang seperti yang tadi Mas Raden sampaikan, memang benar sekali ya Mas Raden ya, bahwa kalau kita lagi stres itu, maka itu akan dapat meningkatkan laju kecepatan kita dalam aging, dalam penuaan. Jadi hormon stres kortisol itu juga selain dia mempengaruhi dari kondisi medis atau metabolisme tubuh kita, kortisol juga akan mempengaruhi bagian dari otak kita, yaitu bagian hipokampus. Hipokampus itu adalah daerah bagian syaraf kita yang berfungsi dalam memori. Jadi kalau orang-orang dengan stres tinggi, maka otomatis memori akan terganggu. Jadi yang biasanya kita temui pada orang-orang tua kan, yang mereka mulai pikun, mulai lupa. Nah kalau pada orang yang stres berat, itu akan dapat muncul, kok mereka mudah lupa ya, dikarenakan sudah mulai ada gangguan memori karena gangguan di daerah hipokampusnya. Namun selain itu juga dengan adanya hormon kortisol yang tinggi tersebut, itu secara penelitian juga akan mengganggu dari kondisi kromosom tubuh kita juga. Jadi ada penelitian juga yang menyatakan pada saat mereka melakukan penelitian terhadap wanita-wanita yang mengalami stres, ternyata dengan kondisi stres mereka itu,
kecepatan penuaan mereka itu jauh lebih cepat selama 10 tahun, Mas Raden. Jadi lebih tua 10 tahun gitu. Dari penelitian tersebut menyebutkan seperti itu. Jadi ya signifikan sekali bahwa stres itu juga akan dapat menimbulkan penuaan yang lebih dini gitu, dibandingin orang yang less stres. Oke, Dok, ini kan berarti kalau ngomongin tentang yang stres bisa terlihat lebih tua gitu ya, proses agingnya lebih cepat. Tadi juga nyebutin bahwa orang-orang ya yang sudah berumur gitu ya kan ada masalah juga dengan memorinya. Nah, kalau ngomongin orang yang berumur, ini kan tidak hanya masalah memori juga, proses degeneratif pasti akan berlaku kan. Dan kebanyakan lansia-lansia kita yang tua-tua ini kan mengalami diabetes ya, banyak kan mengalami diabetes gitu, gula darah. Kalau tadi sempat dimention tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada hubungan nggak antara stres dengan gula darah, Dok? Wow, itu sangat berhubungan sekali, Mas Raden. Seperti saya bilang tadi, pada saat kita stres, itu maka metabolisme kita kan jadinya kan menurun, bukan malah meningkat. Jadi kemampuan kita dalam mengolah untuk memetabolisme sesuatu makanan itu tuh akan menurun. Dan satu lagi, kortisol itu kan sebenarnya suatu hormon kortikosteroid ya, Mas. Itu juga sebenarnya akan menurunkan sistem imun juga. Jadi kemampuan tubuh dalam mengolah glukosa di dalam tubuh juga kan jadinya berkurang juga. Jadi kalau pada kondisi diabetes itu, Mas Raden, itu sebenarnya seperti dua belah mata pisau ya, dua bilah mata pisau. Betul. Jadi orang stres itu bisa jadi kencing manis, bisa diabetes, dan orang diabetes juga bisa jadi kencing manis. Bisa jadi stres gitu loh. Iya, jadi itu dua belah mata pisau yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi resiko pada orang-orang dengan diabetes untuk munculnya stres ataupun jatuh ke dalam kondisi gangguan kesehatan mental itu sangat besar sekali. Jadi sangat penting sekali bagi orang-orang dengan diabetes untuk lebih aware dengan kesehatan mental dan menjaga pola hidup sehatnya supaya mereka bisa terhindar dari kondisi stres. Oke, berarti ini harus ada support system yang mumpuni di sekitarnya ya, Dok, untuk membackup. Betul sekali. Itu yang paling penting di dalam kita memanajemen stres, support system. Oke, yang terakhir nih, Dok. Apa benar stres ini bisa merusak gigi dan gusi? Nah, hubungannya gimana nih, Dok? Hubungannya ya erat lagi sebenarnya. Semua hubungan di dalam tubuh kita itu tuh sangat berhubungan dengan stres. Begitu juga dengan gigi. Gigi itu kan sumber masuknya makanan ya. Berhubungan juga dengan pola makan emotional eating pada orang stres. Jadi mereka kan makannya makanan yang manis kayak gitu kan. Dan terkadang pada orang-orang dengan stres mereka lupa untuk menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga higienitas tubuh seperti salah satunya menggosok gigi atau membersihkan rongga mulut mereka. Sehingga itu juga akan berdampak pada kondisi kesehatan gigi dan gusi kan. Dan selain itu juga pada orang-orang stres juga kita sering kita lihat, kita ketahui, saya punya pasien yang mereka stres, mereka seringkali menggeretakkan giginya yang kita sebut sebagai bruxism. Nah kayak gitu. Jadi terkadang itu secara unconscious ya, secara mereka tidak sadari itu mereka lakukan. Padahal waktu kita lihat, kamu kenapa sih suka kayak gitu kan? Masa sih, Dok? Kayak gitu. Atau bahkan ada orang yang di tidurnya itu suka menggeretakkan gigi. Kalau suka ada yang mendengar orang lagi tidur. Iya, betul. Gerek gitu kan, itu bruxism itu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya itu juga akan mengubah daya letak komposisi struktur gigi ya. Struktur rahang juga itu. Jadi itu juga akan mengganggu kondisi kesehatan gigi dan gusi kita juga. Banyak sekali, Mas Raden. Jadi stres itu tuh sangat sekali impact-nya bagi kesehatan tubuh kita. Oke, jadi banyak banget dampak dari stres dan kita harus dari detik ini harus bisa membedakan mana stres yang buruk, mana stres yang baik ya, Dok ya, karena ada distress sama eustress. Kalau bisa kita eustress yang baik-baik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Hasanah SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSU Bunda Jakarta sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya tidak stres. Tahun 2022 harus happy. Terima kasih, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kembali, Dok. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @mincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, cara tepat penggunaan kawat gigi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Tony Ahmad SPORT, seorang dokter gigi spesialis ortodonti dari Rumah Sakit IMC Sentul. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Raden. Gimana kabar Mas Raden? Alhamdulillah saya juga, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas tentang kawat gigi. Nah, sebelum kita membahas tentang kawat gigi, Dok, sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat gigi seseorang itu tumbuhnya tidak beraturan atau tidak rapi gitu, Dok? Oke, baik Mas Raden. Sebenarnya terjadinya gigi berjejal itu di mana terjadi disharmoni namanya, Mas. Jadi antara rahang dengan gigi itu dia tidak seimbang. Sebagai contoh, kalau rahangnya kecil ternyata giginya itu besar-besar, ini kan menyebabkan gigi menjadi berjejal. Atau justru sebaliknya, rahangnya besar tetapi giginya itu kecil-kecil. Ini menyebabkan spacing atau space yang cukup banyak. Ini juga harus dilakukan satu perawatan. Tetapi gigi berjejal itu tidak hanya karena tadi disharmoni saja, ada juga penyebab lain. Sebagai contoh, kebiasaan bernapas melalui mulut atau tidak melalui hidung sebagaimana normalnya. Dan ini juga bisa menyebabkan permukaan atau dari palatum atau dari langit-langit kita itu menjadi dalam sehingga gigi juga menyebabkan jadi maju. Atau ada juga kelainan yang disebabkan karena ngedot ya pada saat anak-anak. Ini juga bisa menyebabkan gigi menjadi berjejal atau gigi menjadi maju. Nah, jadi ada banyak hal yang memang menyebabkan gigi itu menjadi berjejal. Begitu Mas Raden. Oke, jadi banyak hal ya, disharmonisasi gigi, terus kemudian ternyata baru tahu juga ya, kalau mungkin ngedot udah tahu gitu. Tapi akhirnya tadi yang bernapas lewat mulut juga ada, Dok ya? Lewat mulut, ada ya. Itu jadi menyebabkan kebiasaan habit atau dalam. Kenapa itu, Dok? Itu biasanya pada saat dari proses tumbuh kembang anak itu adanya gangguan pada sistem pernapasan melalui hidung. Akhirnya dia terbiasalah dia melalui mulut, dan ini tanpa disadari oleh orang tua. Jadi ini menyebabkan tiba-tiba pada usia memasuki usia remaja atau usia dewasa ini kok giginya jadi maju, sedangkan orang tuanya baik-baik aja. Nah, setelah diperiksakan ternyata pola bernapas yang berbeda. Atau ada juga yang biasa mengisap jari. Nah, mengisap jari juga banyak, ada ibu jari, ada jari telunjuk. Nah, ini terjadi pada saat anak-anak biasanya. Jadi kalau orang dewasa lebih banyak menggigit kuku ya, tapi kalau pada anak-anak ini biasanya mengisap jari. Itu juga tanpa disadari dapat menyebabkan satu kelainan di dalam rongga mulut. Begitu Mas Raden. Oke, nah itu dari kondisi giginya yang berantakan. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, maksudnya gangguan yang bisa timbul sebagai dampak dari gigi yang berantakan ini? Ya, kalau kita amati ya sekarang, kalau gigi berjejal itu kita bisa bayangkan, artinya susunan itu tidak rapi. Kalau susunan tidak rapi, yang sering terjadi adalah nyelipnya makanan di antara gigi. Nah, kalau ini sudah terjadi, dibiarkan dalam waktu yang seminggu, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, dan akan menyebabkan gingivitis atau gusinya yang gampang berdarah. Itu yang terlihat sekali dampaknya ya, kalau memang kita lihat pasien yang dengan kondisi gigi berjejal. Akibatnya pada saat sikat gigi atau pada saat dia diam saja, itu kadang-kadang kalau udah tingkat kerusakan gusinya parah, dia bisa berdarah sendiri. Itu salah satu penyebab ya kalau giginya itu berjejal. Belum lagi ada yang kita sebut dengan prematur kontak. Gitu. Kenapa bisa terjadi prematur kontak? Nah, disebabkan juga itu tadi karena giginya berjejal. Akibatnya harusnya hubungan gigi atas sama gigi bawah itu kan baik. Nah, ternyata dia sebelum yang lain berkontak, ada satu gigi yang berkontak duluan. Nah, ini juga dapat menyebabkan suatu kelainan atau dibilang ketidaknyamanan pada pasien tersebut. Makanya kalau sudah berjejal gitu atau ada satu kelainan, dikonsul ke dokter gigi supaya diperhatikan atau dilihat apa sih sebenarnya kelainan pada gigi atau pada rahangnya. Oke. Tapi pertanyaannya gini, Dok, ketika orang mengalami gigi yang tidak rata gitu ya, atau berantakan, tidak beraturan,
ini apakah solusi satu-satunya hanya dengan menggunakan behel atau kawat gigi? Dan sebenarnya esensi dari kawat gigi ini sendiri seperti apa? Kan mungkin dulu mungkin niatnya untuk merapikan, tapi kan akhirnya sekarang juga banyak yang ngomongin tentang estetik, fashion juga gitu dok. Gimana tuh dok? Ya. Jadi gini, kalau itu terjadi pada usia yang sudah lewat dari masa pertumbuhan, artinya giginya sudah berjejal, dan itu tidak akan dia bisa balik ke posisi normal tanpa bantuan alat gigi, alat untuk merapikan gigi ya, atau yang sering kita kenal dengan behel. Nah, tapi kalau terjadinya pada usia anak gigi bercampur, itu kita sering lihat bahwa kok ini ada space ya umpamanya, kok giginya ini agak numpuk. Seiring dengan pertambahannya usia, perkembangan pada rahangnya, biasanya kalau pada usia anak itu dia akan bisa relief, bisa berkembang dengan sendirinya. Artinya tidak harus kita lakukan perawatan orto. Tetapi kalau pada usia yang sudah cukup dewasa, mau tidak mau, dan itu tidak akan ada satu perubahan yang signifikan, akibatnya memang harus dilakukan dengan pemasangan kawat gigi. Begitu Mas Raden. Oke, tapi sebenarnya berarti kalau untuk tadi kan dokter menyebut kalau proses tumbuh kembang seperti anak-anak masih bisa berkembang. Nah kalau untuk yang dewasa mau nggak mau harus ada bantuan. Tapi sebenarnya kalau dari anak-anak sudah kelihatan sudah agak berantakan gitu posisi giginya, ini boleh dimulai dari anak-anak pemakaiannya atau nanti tunggu dulu sampai benar-benar prosesnya itu berakhir gitu ya? Atau gimana tuh dok? Nah jadi gini, kalau pada anak-anak itu biasanya itu kita lihat kondisi seberapa parah pada anak tersebut mengalami suatu kelainannya. Kalau memang dia cukup parah kelainannya, artinya dari usia 8 tahun saja atau usia 7 tahun kalau udah kelihatan, wah ini giginya maju banget nih umpamanya, itu kita udah bisa mulai treatment. Artinya perawatannya itu tidak harus selalu menggunakan yang kita sebut dengan behel. Ada jenis perawatan lain yaitu dengan kawat gigi lepasan. Gitu. Itu bisa kita mulai dari sana gitu, karena gini pertimbangannya, karena pada usia anak-anak itu di situ akan terjadi satu perpindahan mulai dari gigi susu masuk ke gigi permanen. Artinya di situ akan banyak nanti gigi susunya yang lepas, gigi permanen yang baru tumbuh. Biasanya pada kasus-kasus seperti ini kita tidak harus langsung menggunakan yang namanya tuh fix bracket ya, atau bracket yang memang seperti digunakan pada orang dewasa. Jadi kita bisa gunakan dengan yang lepasan. Nah, kalau sudah mulai kita lihat pada gigi permanennya sudah mulai sempurna, pertumbuhan dari akar giginya, nah kita mulai bisa lah menggunakan yang kita sebut dengan tadi kawat gigi atau behel. Itu jadi memang ada tahapannya. Jadi kita tidak bisa langsung lompat dengan menggunakan kawat gigi. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian ketika tadi ada anak-anak, dewasa gitu ya dok ya, nanti kita akan bahas lanjut di segmen selanjutnya tentang jenis-jenis dari kawat atau behel ini sendiri. Sebenarnya ada jenisnya atau hanya satu saja, dan ada beda penggunaan enggak gitu ya antara untuk tujuan ini dan itu antara anak-anak dan juga dewasa. Nanti akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 44 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pemakaian behel ya atau kawat gigi untuk merapikan gigi yang agak berantakan gitu ya. Nah, bagi Anda yang punya masalah seputar gigi yang agak berantakan atau ingin tanya-tanya seputar pemakaian behel yang tepat ini seperti apa, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 44 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Tony Ahmad, SPORT, dokter gigi spesialis ortodonti dari Rumah Sakit IMC Sentul. Dokter Tony, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya nih, jenis-jenis behelnya ini seperti apa sih dok? Kan sering ya kita lihat ada behel yang ada nggak tahu ini jenisnya atau cuman aksesorinya ya, kan aku juga nggak pakai behel jadi nggak begitu paham gitu. Ada yang warna-warni, ada yang satu warna, ada yang kawatnya itu agak rapat, ada yang cuman satu baris. Nah itu jenisnya atau seperti apa sih dok? Kawat gigi atau behel ini memang ada beberapa jenis. Yang pertama itu yang sering kita lihat atau yang sering disebut dengan konvensional.
itu terbuat dari metal, metal bracket atau stainless. Nah, ada juga yang hampir menyerupai warna gigi, yaitu jenis seramik. Ada juga yang model terbaru itu dengan safir, itu lebih putih lagi warnanya. Jadi itu hanya kategori untuk alatnya. Lalu ada juga yang kita sebut dengan Invisalign. Invisalign ini artinya sangat berbeda sekali dengan kawat gigi. Dan itu boleh, kalau mungkin Mas Raden pernah lihat, kalau kita lihat pasien menggunakan retainer gitu ya, itu yang putih aja permukaannya. Jadi semua gigi itu ditutupi oleh alat tersebut. Itu yang sekarang lagi mulai banyak penggunaannya, itu Invisalign. Ada juga penggunaan kawat gigi diletakkan itu di bagian dalam, Mas Raden. Jadi nggak di bagian luar gigi, tapi di bagian dalam. Itu yang sering, ya, di bagian dalam. Itu yang sering kita sebut dengan lingual bracket. Tapi memang untuk penggunaannya buat pasien ini agak cukup jarang gitu, karena kadang-kadang gini, pasien ingin menggunakan kawat gigi itu supaya dia lebih terlihat bahwa ini saya pakai kawat gigi loh, gitu loh. Nah, jadi dia lebih senang memilih posisi kawatnya itu yang ada di bagian luar gigi, artinya di bagian permukaan bukal kalau kita sering sebut. Nah, kalau tadi Mas Den bilang bahwa ada warna merah, ada warna mungkin kuning atau yang biru, itu hanya aksesoris untuk karetnya. Nah, itu dipakai untuk jenis bracket yang konvensional tadi. Itu bisa kita gunakan, atau kawatnya supaya dia nggak keluar, itu kita jepit pakai karet. Ada juga yang dijepit dengan itu ligatur. Ya, ligatur atau kawat yang tipis banget, itu untuk menjepit dari kawatnya supaya tidak keluar. Jadi itulah jenis-jenisnya. Nah, di era yang sekarang ini memang lagi cukup ramai ya penggunaan kawat gigi. Nah, kalau yang di tahun sekitar 80, 90 itu mungkin yang kita kenal adalah kawat gigi yang jenis lepasan. Nah, itu juga termasuk jenis perawatan ortodonti, di mana memang kita menyesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi pada masing-masing pasien, dan itu tidak bisa kita samaratakan. Umpamanya pada pasien dengan usia 12 tahun, kita pakaiin yang lepasan aja deh, umpamanya, itu nggak bisa. Kita balik lagi kepada anamnesanya, diagnosanya, rencana perawatan, itu semua harus lengkap, baru kita bisa menentukan suatu jenis alat yang akan kita gunakan. Gitu. Jadi tidak seponyong-ponyong pasien datang, umpamanya Mas Raden ya, dok saya mau pasang kawat gigi, hari itu juga kita pasang, itu tidak. Jadi ada berprosesnya, gitu. Jadi dari proses itulah baru kita bisa menentukan alat mana yang kita akan gunakan. Ada juga yang kita sebut dengan self ligating. Nah, kalau self ligating ini agak beda dengan yang tadi, dengan konvensional atau yang jenis metal itu. Memang sama-sama metal, tetapi pada yang self ligating ini dia tidak menggunakan karet seperti yang tadi Mas Raden bilang. Kayaknya kelihatan tuh ada yang warna merah, warna putih, atau yang segaris, itu enggak. Dia hanya langsung sistemnya locking. Jadi dia sistem kunci, dan cukup kita tekan saja, dan itu kawatnya tidak akan keluar dari behelnya atau dari bracketnya. Begitu Mas Raden. Oke, ini penjelasan sangat detail sekali ya Dokter Tony ya. Nah, ini kalau akhirnya ada orang gitu ya, katakanlah orang dewasa ini sudah, ini giginya dilihat memang sudah agak nggak rapi gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan langsung, ini prosedurnya bagaimana dok untuk pemasangan behelnya sendiri? Oke, Mas Raden. Jadi pada saat pasien itu datang ke klinik umpamanya atau ke rumah sakit, ya pertama kita harus anamnesa sejelas mungkin gitu, apa yang dikeluhkan oleh pasien, supaya kita nantinya pada saat merawat itu tepat, artinya tidak salah. Nah, setelah kita tahu apa sih keluhan pasien, kadang-kadang pasien merasa bahwa, dok gigi saya berjejal nih. Oke, berjejal. Terus ada nggak keluhan yang berarti bagi pasien? Oh iya, kayaknya agak maju. Nah, dari pengakuan pasien atau dari keluhan pasien itu, nah, biasanya kita lakukan perawatan atau foto ronsen ya, yang paling awal itu kita lakukan foto ronsen, yaitu foto cefalo, foto panoramik. Tujuan foto ini adalah untuk melihat semua kelainan yang ada di dalam mulut. Karena kan kita tidak bisa melihat bahwa ada apa sih di dalam tulang gigi kita. Dengan bantuan ronsen itulah kita bisa lihat. Contohnya pada gigi bungsu, ternyata giginya belum keluar nih. Atau pada rahang bawah, ternyata kita lihat ada gigi yang belum keluar tapi tertanam di dalam tulang. Nah, itu kan ada solusinya juga untuk melakukan nanti satu perawatan.
selanjutnya setelah kita foto, kita cetak giginya. Nah, kita cetak. Nah, tujuan cetakan ini sebenarnya buat apa sih? Kok gigi harus dicetak segala? Nah, dari cetakan itu kita bisa hitung gitu, Mas Raden. Sebenarnya kebutuhan ruangan pada pasien ini berapa sih kalau supaya dia mundur, berjejalnya hilang gitu. Karena kita harus ukur. Nah, dari situ baru kita bisa mengambil satu diagnosa dan untuk menentukan suatu rencana perawatan. Oh, umpamanya ibu, ini pada anak ibu pasiennya umpamanya gitu ya. Oh, ini nggak perlu dicabut. Ternyata ruangannya masih cukup nih, gitu umpamanya. Nah, atau pada kasus yang cukup berat prodinya disertai dengan giginya maju, nah kita bisa bilang, oh ternyata dari hasil pengukuran, dari hasil analisa ini, ternyata harus dicabut 2 gigi, itu sebagai contoh seperti itu. Jadi memang perawatan orto ini kita harus lebih teliti mulai dari awal penegakan diagnosanya, itu supaya hasil yang didapat oleh pasien itu benar-benar maksimal dan baik. Gitu Mas Raden. Oke, itu mulai konsultasi dulu, dilihat dulu seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya dari prosedur pemasangannya. Nah, kan pasti di pikiran orang, waduh itu giginya ditusuk-tusuk. Pasti pikirannya gitu ya, Dok ya. Pasti giginya ditusuk-tusuk, sakit nggak? Nah, itu sebenarnya ada rasa nyeri, sakit atau gimana sih, Dok? Prosesnya itu seperti apa sehingga bisa nempel itu kawat-kawat? Oke, jadi pada saat mau mulai perawatan nih, namanya pasien itu biasanya kalau saya membiasakan itu memberikan informasi ke pasien dulu nih, Mas. Jadi Mas atau Mbak nanti kalau pasang kawat gigi rasanya umpamanya awalnya mungkin agak riskan karena yang tadinya makan tanpa ada alat di dalam mulut kan beda dengan ada alat di dalam mulut. Nah, itu harus dijelaskan dulu supaya pasiennya nanti begitu dipasang jadi jangan kaget gitu. Kok rasanya seperti ini. Nah, untuk pemasangan itu biasanya permukaan gigi itu kita bersihkan dari kotoran, dari plak, pokoknya harus benar-benar bersih. Selanjutnya barulah kita mulai letakkan lem atau semen untuk merekatkan alatnya atau merekatkan bracketnya sampai dengan kebutuhannya, sampai gigi belakang biasanya atau sampai gigi geraham pertama ya atau gigi molar pertama. Nah, itu kalau saya biasanya saya tahap atau beri jeda. Saya lakukan yang atas dulu pada minggu ini supaya pasien itu ada adaptasinya, Mas Raden. Karena kalau kita langsung pasang atas bawah, kebayang kan dia makannya pasti susah, nanti yang ada dia marah-marah kan, pasang kawat gigi kok tambah sakit nih gitu kan. Nah, jadi nggak nyaman buat pasien gitu. Nah, biasanya kita kasih jeda, kita lakukan perawatan yang atas dulu sampai dia nyaman. Nah, pada saat dipasang dan sampai ke rumah, itu pasien juga harus kita jelaskan gimana caranya dia merawat giginya sendiri di rumah. Karena kita sebagai operator atau sebagai dokter kan nggak bisa nih, Mas, memantau tiap hari. Yang harus bisa kan yang bersangkutan, mulai dari cara makannya, dia tidak boleh makan yang cukup keras ya, seperti kayak kerupuk gitu kan, nggak bisa. Artinya sementara dulu. Tapi nantinya setelah dia terlatih, dia udah biasa menggunakan kawat gigi, ya monggo kita pakai lagi makan seperti biasa, nggak apa-apa. Selanjutnya juga cara membersihkannya. Ya kan mungkin yang sehari 2 kali atau 3 kali mungkin harus agak lebih sering. Karena ada alat atau ada behel di dalam mulut di atas permukaan gigi, ini sangat rentan terjadinya pengumpulan plak atau kotoran. Dan ini harus sering kita bersihkan. Itu kalau kita malas bersihkannya, yang sering terjadi seperti tadi saya bilang, akibat dari gigi berjejal itu adalah gigi vitis atau gusinya memerah karena terkumpulnya plak ya atau makanan di permukaan gigi. Jadi seperti itu, Mas Aden. Oke ya, jadi harus konsisten untuk merawatnya pra dan pasca gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Ibu Rania ya. Dok, saya mau masang behel dari tahun 2020 mungkin ini ya. Saya mau memasang behel dari tahun 2020 dan udah ronsen nih. Namun karena pandemi jadi saya tunda dulu. Nah, apakah hasil ronsen tahun 2020 itu bisa saya gunakan untuk memasang behel sekarang ya? Udah hampir 2 tahun nih, Dok. Gimana nih, Dok? Ya sebaiknya sih penggunaan foto ronsen itu harus yang terbaru karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di 6 bulan terakhir gitu. Jadi memang sebaiknya pada saat kita mau mulai satu perawatan atau khususnya perawatan ortodonti ini itu harus menggunakan fotonya yang memang terbaru. Jadi jangan pakai yang 2020 nih. Sayang juga ibunya udah foto ternyata nggak jadi pasang nih karena pandemi ya.
Ya, sebenarnya harus yang terbaru, Mas. Oke, harus yang terbaru ya untuk mengetahui apa yang terjadi selama 6 bulan terakhir supaya pas Betul. nanti ya. Karena Betul. juga dokter ingin menemukan yang hasil update-nya supaya bisa menghasilkan yang terbaik, yang maksimal bagi si pasiennya ini sendiri ya. Betul, Mas Ade. Oke dok, Ya. ini sudah terjawab juga. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rania. Dan ini juga sudah membahas tentang behel ini apa, caranya gimana, apa yang harus dilakukan pra dan pascanya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya dok ya, apa-apa saja harus dipersiapkan kalau kita udah mau pasang atau menggunakan behel atau kawat gigi. Nggak hanya sekadar datang ke dokter pasang udah, tapi banyak hal yang harus menjadi konsekuensinya, harus disiplinnya gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Tony Ahmad, SPORT, seorang dokter gigi spesialis ortodonti dari Rumah Sakit IMC Sentul. Dr. Tony, kita akan bahas ya dok ya, apa-apa saja yang harus diperhatikan atau dipersiapkan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan behel atau kawat gigi. Yang pertama adalah konsultasi ke dokter. Nah, biasanya konsultasinya seputar apa dok? Ini kalau semisal nih dok, ada orang riwayat dengan apa gitu ya, maksudnya riwayat apa yang akhirnya tidak boleh menggunakan behel, seperti mungkin contohnya TMJ gitu. Ini adalah satu orang yang mungkin boleh atau tidak boleh pakai behel gitu dok. Oke, Mas Raden, jadi begini, untuk akhir-akhir ini memang di rumah sakit itu biasanya kita sering mendapat konsul nih dari dokter THT. Ya, biasanya pasien itu mengalami keluhan pada telinga berdengung. Ya, telinga berdengung, selanjutnya itu setelah diperiksa oleh dokter THT ternyata tuh nggak ada apa-apa nih. Nah, biasanya dokter THT itu selalu mengkonsul ke kita, ke dokter ortodonti. Nah, biasanya kita foto TMJ-nya, ternyata ada satu pergeseran atau satu pergerakan lah. Nah, dari situ kita lihat, kita anamnesa, ternyata ada gigi yang hilang, gitu. Oh ya, ada gigi yang hilang. Ini dari gigi hilang aja bisa menyebabkan satu kelainan pada temporomandibular joint atau yang tadi kita sebut dengan TMJ. Nah, atau kebiasaan pasien mengunyah pada satu sisi. Nah, akhirnya dari situ baru kita anamnesa, kita lihat foto ronsennya, bagaimana kondisi TMJ-nya. Nah, biasanya kita bisa mulai melakukan satu perawatan, gitu. Jadi anamnesa itu atau keluhan dari pasien itu sangat utama ya, atau sangat penting untuk kita dapat menegakkan satu diagnosa dan untuk selanjutnya rencana perawatannya yang tepat. Gitu Mas Raden. Oke, jadi harus konsultasi ke dokter dulu, lihat kondisinya seperti apa supaya hasilnya juga maksimal ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini juga yang penting ya dok ya, persiapkan dana untuk penggunaan dan perawatan, karena ini tidak hanya berbatas pada tindakan aja, tapi afternya, pasnya juga penting ya dok, untuk merawatnya segala macam. Ya, jadi gini, kalau untuk mulai satu perawatan orto, biasanya pasien itu harus memikirkan bukan hanya pada saat datang aja, tapi pada saat berlangsungnya perawatan. Nah, makanya kalau saya sih lebih menyarankan buat pasien itu mencari dokter spesialis ortodonti ya, khususnya buat perawatan gigi ini, cari yang nggak jauh dari rumah gitu loh Mas Raden. Kenapa saya bilang nggak jauh dari rumah? Karena kalau sudah terlalu jauh, sebagai contoh kalau kita posisinya Jakarta Pusat, ternyata dokternya ada di daerah Jakarta Barat umpamanya. Nah, ini menyebabkan pasien itu jadi malas untuk kontrol karena terlalu jauh, ya kan? Akibatnya perawatannya akan jadi terbengkalai juga. Nah, selanjutnya kesiapan dia selama melakukan perawatan, nanti mulai dari pembersihan kawat giginya atau pembersihan dari rongga mulutnya, terus kerajinan dia datang untuk kontrol, pantangan makanan apa sih yang harus kita hindari selama pemasangan kawat gigi. Biasanya itulah kedisiplinan pasien supaya goal treatment kita itu bisa berhasil dengan baik gitu. Jadi beberapa hal itulah yang memang harus pasien atau kita sebagai operator itu selalu mengingatkan agar pasien bisa menjaga rongga mulutnya dengan baik.
Gitu Mas Raden. Oke ya, kita lanjut yang selanjutnya. Setiap hal pasti punya risiko, termasuk juga dengan BHL. Nah biasanya ini harus dibicarakan juga, didiskusikan dari awal antara dokter dengan pasien ya dok ya, tentang risiko-risiko yang mungkin saja muncul. Tapi kan bukan berarti akan selalu muncul, risiko yang mungkin bisa saja muncul. Gimana nih dok? Nah, biasanya risiko yang sering muncul itu pertama itu kawatnya umpamanya pada saat kita menarik giginya nih, tiba-tiba ada kawat yang muncul aja sedikit di bagian belakang dari gigi itu. Nah, itu kan suka menyebabkan sariawan umpamanya. Dan ini memang tidak terlalu sering terjadi, tapi itu kita wajib kasih tahu kepada pasien. Jadi agar pasien itu bisa datang lebih dini, umpamanya kita potong dulu kawatnya. Atau yang suka terjadi kalau pasien lupa nih lagi asik-asik jalan, tiba-tiba makan siput kayak kepiting gitu kan. Begitu digigit ya bracketnya lepas. Nah itu hal yang agak sering terjadi memang. Nah biasanya itu kita tanggulangi, pasien suruh datang ke rumah sakit itu untuk dilakukan pemasangan kembali atau dengan cara sikat gigi. Nah saya suka mengingatkan juga tuh, jangan lupa ya sikat giginya pagi, siang, sore atau malam itu harus terus dibersihkan agar ya gusinya tetap sehat, bracketnya itu tetap terlihat bracket, jadi nggak tertutup sama plak gitu ya. Kan kalau udah ketutup sama plak kayaknya kurang bagus ya gitu, kurang nyaman lah kalau kita sebagai pasien gitu Mas Alden. Oke, dan sebenarnya biasa berapa lama sih dok idealnya BHL itu dipasang? Lama perawatan atau kontrol ya? Kalau kontrol itu biasanya 3-4 minggu sekali. Oh, lama dipasang itu kita melihat dari kasusnya Mas Raden. Jadi kalau memang kasusnya itu kita lihat, biasanya yang agak cukup lama itu kasus-kasus pada malokosi kelas 3 ya, atau yang kita sebut dengan yang rahang bawahnya lebih maju dibandingkan dengan rahang atas. Itu agak cukup lama, kisaran antara 2 tahun, 2,5 tahun. Kalau yang memang crowding-nya sedikit atau yang ringan, paling lama 1 tahun itu bisa, atau ya 14 bulan itu bisa cepat selesai. Oke, baik, terima kasih Dr. Gigi Tony Ahmad SPWRT, Dr. Gigi spesialis ortodonti dari Rumah Sakit IMC Sentul sudah berbagi. Semoga ini menjadi titik baik ya bagi kita yang punya masalah dengan kerapihan gigi supaya tetap giginya rapi dan sehat pastinya. Terima kasih Dr. Tony, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Dr. Tony. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sati_tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.